Assalamualaikum, hai teman-teman anime. Hari ini saya akan melanjutkan cerita dari Attack on Titan. Tetapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tidak lupa juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Eren, Armin, Mikasa, dan pasukan penyelidik berhasil mengalahkan Titan wanita yaitu Annie Leonhardt. Di saat yang sama, pasukan lainnya yaitu Connie, Tasha, Rainer, Bertolt, Ymir, dan juga Krista berada di daerah yang cukup jauh dari medan pertempuran. Mereka semua tidak mengetahui ada pertempuran melawan Annie di distrik Vestohes. Hal ini tanpa bukan alasan, mereka memang sengaja tidak diikutsertakan dalam pertarungan karena Erwin dan kawan-kawan sudah mencurigai bahwa di antara mereka ada imposter. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul segerombolan Titan yang menuju ke arah mereka. Artinya, jika Titan muncul di tempat ini, kemungkinan besar dinding Rose sudah ditembus. Mereka semua pun segera berpencar untuk mengevakuasi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar. Salah satu pasukan penyelidik yang bernama Meg mencoba untuk mengalihkan perhatian para Titan. Meg tidak hanya melihat Titan biasa, tapi dia juga melihat Titan yang menyerupai kera. Titan yang menyerupai kera ini adalah manusia yang bisa berubah, seperti halnya dengan Eren dan Annie. Bahkan dia bisa bicara dan juga mempunyai kekuatan untuk mengendalikan Titan-Titan biasa. Dan sayang sekali, Meg tewas mengenaskan dalam serangan ini. Sementara itu, Connie bersama anggota lainnya akhirnya sampai di sebuah desa tempat kelahirannya. Namun desa itu sangatlah sepi, mereka hanya menemukan satu Titan yang gak bisa bergerak. Setelah itu mereka segera bergegas melanjutkan penyelidikan ke tempat lain. Setelah 11 jam melakukan penelusuran, mereka sama sekali tidak menemukan lubang pada dinding. Dan mereka memutuskan untuk istirahat di sebuah kastil yang bernama Pudgar. Sementara itu, Eren dan kawan-kawan saat ini sedang berada di distrik Vestohes. Setelah melakukan pertempuran melawan Annie, mereka dikejutkan dengan Titan yang berada di dalam dinding. Sangat ironis, dinding yang selama ini melindungi mereka dari Titan ternyata juga terbuat dari Titan. Tak lama kemudian, mereka pun menerima kabar tentang kemunculan Titan di dinding Rose. Sudah sempat istirahat, mereka pun segera bergegas menuju ke tempat kejadian tersebut. Mereka pun singgah sementara di distrik Ermi untuk mempersiapkan peralatan Tridemonoper dan peralatan lainnya. Di sana mereka juga mendapatkan beberapa informasi baru. Seorang pendeta pemuja dinding yang bernama Nick memberitahu mereka satu rahasia yang penting. Nick adalah seorang yang sejak awal sudah tahu bahwa dinding yang melindungi mereka terbuat dari Titan. Namun dia sudah bersumpah untuk menjaga rahasia ini. Jadi dia tidak akan membeberkan semua rahasia yang diketahuinya. Akan tetapi, dia bisa memberitahukan nama seseorang yang berkaitan dengan semua rahasia ini. Dan orang itu adalah Crystallet. Tentu saja Eren dan kawan-kawan sangat terkejut mendengar pernyataan ini. Mereka tidak menyangka bahwa teman seangkatan mereka adalah seseorang yang sangat penting. Tak lama kemudian, Tasha datang menemui mereka dengan membawa sebuah dokumen dari Erwin. Dokumen tersebut berisi data bahwa Rainer dan Bertolt adalah dua orang yang berasal dari kampung halaman yang sama dengan Annie. Dokumen itu juga menunjukkan bahwa pada saat misi di luar dinding, Rainer diberitahu bahwa lokasi Eren berada di sayap kanan. Dan di saat itu juga Annie muncul di sayap kanan. Padahal lokasi Eren yang sebenarnya berada di tengah bagian belakang. Artinya kemungkinan besar Rainer dan Bertolt membocorkan informasi ini kepada Annie. Kemudian lagi-lagi Armin menjadi kunci dari semua misteri. Waktu itu Rainer sempat berada di genggaman Annie, namun dia berhasil lolos. Setelah itu tiba-tiba saja Annie langsung menuju lokasi Eren. Armin mengatakan kemungkinan besar Rainer menuliskan lokasi Eren di tangan Annie dengan menggunakan pedang. Setelah itu mereka pun bersepakat untuk bersikap biasanya di hadapan Rainer dan Bertolt. Namun di saat yang sama mereka juga siap bertempur. Mereka berencana untuk memancing Rainer dan Bertolt memasuki ruang bawah tanah lalu mengurungnya. Sayangnya Levi tidak ikut serta dalam pertempuran kali ini karena dia masih mengalami cedera pada kakinya akibat pertarungan melawan Annie ketika di hutan. Setelah mendapatkan informasi yang penting ini, mereka segera bergegas menuju ke kastil Pudgar. Sementara itu, di kastil Pudgar, Connie bersama anggota lainnya sedang mendiskusikan tentang apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin gerombolan Titan tiba-tiba muncul, padahal mereka tidak menemukan lubang pada dinding. Terlebih lagi, Connie sempat merasa bahwa Titan yang ada di depannya memiliki wajah yang mirip dengan ibunya. Lalu di tengah-tengah diskusi, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan Titan. Biasanya Titan tidak bisa bergerak ketika malam, namun Titan-Titan ini berada di bawah kendali bis Titan. Serangan ini pun menewaskan 4 orang dari pasukan penyelidik. Kini yang tersisa yakni Rainer, Bertolt, Connie, Krista, dan Ymir. Mereka benar-benar terjebak di kastil itu. Mereka tidak bisa melawan maupun lari karena mereka tidak membawa Tridemonoper. Kemudian di saat-saat yang terakhir, Ymir menunjukkan kekuatan yang selama ini dia sembunyikan. Dia berubah menjadi Titan di hadapan semua orang. Dia pun bertarung hingga pagi tiba. Namun karena saking banyaknya, Ymir hampir mati dimakan gerombolan Titan.
Lalu di saat-saat terakhir, Eren dan kawan-kawan datang menyelamatkan mereka. Pada akhirnya mereka semua berhasil selamat. Dan di saat yang sama, identitas Ymir sekarang sudah diketahui semua orang. Setelah kejadian itu, Krista mencoba menjelaskan bahwa Ymir berada di pihak manusia. Dia juga mengungkap identitasnya dia sendiri di hadapan semua orang. Jadi, nama Krista yang asli adalah History Reis. Nama Reis sendiri merupakan keturunan raja yang menguasai dinding. Lalu mereka semua membahas tentang tidak adanya lubang di dinding. Di saat mereka semua kebingungan, Reiner membicarakan sesuatu dengan Eren. Reiner berkata, 5 tahun yang lalu, kami menghancurkan dinding dan mulai menyerang umat manusia. Aku adalah Titan Armor, dan Bertolt adalah Titan Colossal. Tujuan kami adalah memusnahkan umat manusia yang ada di dalam dinding. Tapi, sekarang kami tidak perlu melakukannya lagi. Eren, kalau kau setuju ikut bersama kami tidak akan menghancurkan dinding. Mendengar semua itu, Eren masih bersikap biasa saja, karena sehari sebelumnya dia sudah mengetahui informasi ini. Eren tetap tenang dan berusaha menyelakukan rencana sebelumnya. Namun Reiner dan Bertolt memutuskan untuk berubah menjadi Titan saat itu juga. Tentu saja hal ini membuat emosi Eren memuncak. Dia pun juga berubah menjadi Titan, lalu bertarung melawan Reiner. Sementara Hanji bersama anggota lainnya berusaha bertarung melawan Bertolt. Titan Colossal memang berukuran sangat besar, namun mempunyai gerakan yang lambat. Tim Hanji bisa dengan mudah mencapai leher Bertolt, namun Bertolt mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan uap panas. Hasil pasukan Hanji semuanya terhampas karena uap panas. Sementara itu, Eren juga merasa kesulitan melawan Reiner karena sekujur tubuh Reiner dipenuhi dengan armor. Dia tidak mempan dipukul dan tidak mempan ditebas juga. Kemudian di tengah-tengah pertarungan ini, Eren mengingat latihannya bersama Annie. Dia pun menggunakan teknik kuncian yang dipelajarinya dari Annie. Eren berhasil mengunci Reiner, bahkan hingga memutuskan tangannya. Namun pertarungan ini masih belum selesai. Kali ini Eren berusaha untuk mengunci kepala Reiner. Dia juga dibantu Mikasa yang berhasil menebas saraf pada lutut Reiner. Namun di saat-saat terakhir, Bertolt menjatuhkan dirinya hingga menyebabkan ledakan yang besar. Ledakan itu membuat Eren kalah dan pada akhirnya Reiner dan Bertolt berhasil melarikan diri dengan membawa Eren dan juga Ymir. Beberapa jam setelah kejadian itu, Erwin bersama pasukan lainnya segera berangkat mengejar Eren. Kali ini bukan hanya pasukan penyelidik saja, tapi mereka juga dibantu oleh beberapa pasukan penjaga dan juga Hannes. Sementara itu, kelompok Reiner saat ini sedang beristirahat di sebuah hutan. Biar bagaimanapun juga, kekuatan Titan memiliki batas tertentu, apalagi setelah melakukan pertarungan yang sengit. Bisa dipastikan mereka semua merasa kelelahan. Di sini juga terungkap bahwa Ymir adalah seorang yang berasal dari tempat yang sama dengan Reiner. Namun, meskipun dia imposter, akan tetapi dia tidak mempunyai tujuan untuk memusnahkan manusia. Terbukti ketika dia berada di Kastil Putgar, dia rela mengorbankan nyawa demi Krista dan teman-teman lainnya. Ymir dulunya adalah Titan biasa, kemudian suatu hari, dia memakan salah satu teman Reiner yang bernama Marcel. Setelah memakan Marcel, Ymir kembali menjadi manusia, dan sekarang dia bisa berubah menjadi Titan. Jadi, sebelum menghancurkan dinding, Reiner, Bertolt, dan Annie sebenarnya mempunyai satu teman lagi yang bernama Marcel. Mereka berempat masing-masing mempunyai kekuatan Titan. Lalu di tengah-tengah perjalanannya, Marcel tewas dimakan Ymir. Dan akhirnya, kekuatan Titan Marcel sekarang berada di tubuh Ymir. Artinya, kekuatan Titan bisa berpindah dari manusia satu ke manusia lainnya. Di sini terungkap bahwa Titan dulunya adalah manusia. Jika Titan biasa memakan manusia yang mempunyai kekuatan Titan, maka Titan biasa akan berubah kembali menjadi manusia. Ymir juga merupakan seseorang yang cukup unik. Dia berada di posisi netral. Dia tidak memihak kelompok Reiner ataupun kelompok Eren. Satu-satunya hal yang dipedulikan adalah Historia. Reiner yang mengetahui hal ini mencoba menawarkan kesepakatan pada Ymir. Reiner berjanji akan menyelamatkan Historia jika Ymir bersedia untuk bekerja sama. Akhirnya mereka pun bersepakat. Tak lama kemudian, pasukan penyelidik akhirnya datang. Seketika itu juga, Ymir berubah menjadi Titan, lalu menangkap Historia. Kemudian Reiner juga berubah, lalu mereka pun segera berlari. Mengetahui hal ini, Erwin memancing gerombolan Titan untuk menghentikan Reiner. Rencana Erwin berhasil, pergerakan Reiner tertahan, dan akhirnya Eren berhasil diselamatkan. Setelah menyelamatkan Eren, mereka semua segera pun mundur. Tentunya Reiner tidak akan tinggal diam. Dia melemparkan Titan ke arah pasukan penyelidik. Lemparan Reiner berhasil mengenai Eren dan Mikasa. Kemudian Eren bertemu dengan Titan yang dulunya memakan ibunya. Hannes mencoba bertarung melawan Titan itu, namun pada akhirnya juga dia tewas. Kemudian di saat-saat terakhir, tiba-tiba saja Eren mendapatkan kekuatan baru. Tanpa disengaja, tiba-tiba dia bisa mengendalikan Titan-Titan biasa. Kekuatan yang sama yang dimiliki oleh Beast Titan. Berkat kekuatan ini, Eren bersama pasukan penyelidik berhasil selamat. Atas semua kejadian kali ini, Erwin bersama pasukan penyelidik akhirnya mengetahui beberapa kebenaran dari dunia. Pertama, dinding yang terbuat dari Titan. Kedua, Titan yang dulunya adalah manusia.
Titan-titan yang muncul di desa Koni sebenarnya adalah masyarakat dari desa itu sendiri. Hal inilah yang menjelaskan kenapa Titan tiba-tiba muncul meskipun tidak ditemukan lubang pada dinding. Penyebab dari semua ini adalah Beast Titan. Dia menyusup lalu berubah orang-orang menjadi Titan, lalu dia mengendalikan mereka sebagai senjata. Ketiga, identitas Historia Race yang merupakan keturunan raja. Dan yang keempat, konspirasi kerajaan yang berkaitan dengan Historia. Karena mereka sudah mengetahui beberapa rahasia, maka ancaman baru pun mulai mendekat. Mereka tidak hanya akan menghadapi Rainer, Bertolt, dan juga Beast Titan, tapi mereka juga akan menghadapi ancaman dari dalam, yaitu sesama manusia. Beberapa hari kemudian, Erwin mendapatkan kabar bahwa pasukan penyelidik akan dibubarkan. Status mereka sekarang ini sudah menjadi buronan pemerintah. Pihak pemerintah juga meminta Eren dan Historia untuk diserahkan. Tentu saja mereka sudah pasti akan menolak. Mereka pun menyusun rencana untuk mengelabui musuh. Jen dan Armin diminta untuk menyamar sebagai Eren dan Historia, karena mereka memiliki struktur wajah yang mirip. Namun pihak musuh ternyata tidak mudah dikelabui, karena mereka mempunyai pasukan khusus anti-personel yang dipimpin oleh Kenny Archman. Selain mempunyai kemampuan bertarung yang tinggi, pasukan Kenya dilengkapi dengan 3D manoper yang bersambung dengan pistol. Senjata ini memang khusus dikembangkan untuk membunuh manusia, sedangkan 3D manoper dengan 2 pedang adalah senjata khusus untuk Titan. Kelompok Kenya sudah mengetahui lokasi Eren yang sebenarnya. Pertarungan pun tidak dihindarkan. Pasukan penyelidik yang selama ini mendedikasikan diri untuk melawan Titan, sekarang mereka harus membunuh sesama manusia. Sayang sekali, pedang mereka tidak diuntungkan dalam pertempuran ini. Meskipun mereka masih bisa melawan, namun akhirnya mereka gagal menyelamatkan Eren dan Historia. Setelah kejadian tersebut, tim Levi bersembunyi di sebuah hutan untuk menyusun rencana. Biar bagaimanapun juga, mereka adalah buronan pemerintah, jadi mereka harus bersembunyi. Sementara itu, 2 orang polisi militer sedang berpatroli di hutan tempat Levi bersembunyi. Mereka adalah Lid dan Marlo. Mereka berdua juga merupakan teman seangkatan Annie. Dan parahnya lagi, mereka masih belum tahu bahwa Annie adalah Titan wanita. Tak lama kemudian, mereka pun ditangkap oleh tim Levi. Setelah itu, mereka pun akhirnya mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini membuat Marlo ingin bergabung dengan pasukan penyelidik. Dia emanglah seseorang yang mempunyai rasa keadilan yang tinggi. Selama ini dia sudah banyak melihat kebusukan dari polisi militer, mulai dari bermalas-malasan sampai dengan korupsi. Dia merasa bahwa dia bergabung dengan pasukan yang salah. Pada akhirnya, mereka sekarang berpihak kepada pasukan penyelidik. Mulai dari sekarang, mereka akan menjadi mata-mata dalam polisi militer. Sementara itu, Erwin mengadakan pertemuan dengan Mexes. Dia mengajak Mexes bekerja sama untuk menggulingkan kerajaan. Sudah diketahui bahwa raja yang selama ini memimpin adalah raja palsu, sedangkan raja yang asli adalah ayah Historia yang bernama Rodriguez. Mexes pun setuju dengan rencana Erwin. Keesokan harinya, rencana kudeta segera dimulai. Rencana Erwin cukup sederhana. Dia memberikan berita palsu bahwa dinding Rus sudah ditembus oleh Titan. Dari situ kebusukan raja palsu mulai terungkap. Reaksi pemerintah adalah menutup dinding Cina dan hanya membiarkan masyarakat dinding Rus tewas begitu saja. Kebusukan raja palsu sekarang sudah diketahui oleh para petinggi militer. Jacques selaku panglima dan juga Neil selaku komandan pasukan militer akhirnya sadar bahwa selama ini mereka mengabdi kepada raja yang busuk. Pada akhirnya, rencana menggulingkan pemerintah berhasil dilakukan. Status pasukan penyelidik sebagai buronan kini sudah dihapus, dan 3 divisi militer semuanya sudah bersatu. Satu-satunya musuh yang masih tersisa adalah pasukan Kenya Archman. Sementara itu, Eren, Historia, dan juga Rodriguez saat ini sedang berada di sebuah tempat ritual khusus yang berada di bawah tanah. Di tempat ini semua sejarah di balik dinding akhirnya terungkap.